Halo, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang High Destiny Wayland. Di mana di sini kita akan masuk ke tahapan pertama yaitu planning. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas project teman-teman semua. Di mana di project akhir ini teman-teman diminta untuk menentukan suatu tempat sesuai dengan yang teman-teman tentukan. Jadi kita akan membahas case-nya berdasarkan studi kasus yang teman-teman sudah pilih. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita adalah di mana kalian mampu menganalisa kebutuhan pengguna untuk implementasi jaringan wireless. Kalian bisa menganalisa kebutuhan bandwidth pengguna untuk implementasi jaringan wireless dan mampu menganalisa kapasitas pengguna. Nah, di tahapan planning ini itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus tahu dulu kebutuhan aplikasinya seperti apa. Jadi teman-teman bisa tahu tujuan perancangan jaringan wireless yang bagus itu seperti apa, kebutuhan aplikasi yang akan digunakan seperti apa, kemudian perancangan atau desain WLAN yang realistis. Nah, di sini ada planning, masih di bagian planningnya masuk ke poin user bandwidth. Di sini saya tidak menjelaskan terlalu banyak karena sebenarnya kita sudah bahas sebelum-sebelumnya. Cuman teman-teman harus mengikuti atau setidaknya teman-teman punya panduan jika ingin membangun suatu jaringan wireless yang baik. Nah, ini ada tabel application requirement. Jadi, teman-teman lihat kebutuhan Anda berdasarkan case yang telah Anda pilih. Apakah ada yang sesuai dengan yang ada di sini? Nah, nanti tinggal kalian kondisikan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau kita berbicara bandwidth. Kita harus mengetahui traffic si klien, kemudian ada yang namanya SLA, Service Level Agreement. Jadi kita punya jaringan WiFi itu nanti uh, layanan kita ke klien itu maksudnya seberapa maksimal sih, apakah pernah terjadi downtime atau enggak. Nah, itu kita harus hitung. Jadi ibaratnya kayak kita punya perjanjian kita sebagai penyedia WiFi dan si klien seberapa besar downtime yang akan terjadi. Nah, itu semuanya juga harus diperhitungkan. Kemudian aplikasi, ya kita harus tahu mereka akan menggunakan aplikasi apa aja. Kemudian ada SLA for multitasking, kemudian multiple user. Terus ada kita juga harus tahu bandwidth per kliennya itu berapa yang harus kita berikan. Kemudian maksimum aggregate throughput requirement-nya seperti apa, kemudian expected pada saat peak seberapa besar sih throughput yang bisa mereka dapatkan. Kemudian kita juga harus tahu upstream data yang akan kita gunakan nantinya. Nah, upstream ini adalah koneksi internetnya. Oke, masih di planning. Nah, di sini kita juga harus tahu WLAN capacity. Jadi kita juga harus mempertimbangkan penggunaan akses point yang akan kita gunakan berdasarkan kriteria-kriteria sebelumnya tadi ya. Kemudian di sini kita juga harus tahu variabel kapasitas wireless. Biasanya ada protokolnya 802.11, kemudian capital streamnya itu misalkan 1 kali 1 MIMO, 2 kali 2 MIMO, 3 kali 3 MIMO, atau 4 kali 4 MIMO. Dan kita juga harus tahu lebar channelnya, misalkan 20, 40, 80, 160 Hz. Kemudian kita juga harus tahu signal to noise rasionya atau SNR. Kemudian guard interval. Nah, biasanya ini pengaruh pada access point yang menggunakan protokol N dan AC. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita bisa lanjut diskusi di forum. Kalau ada pun juga silakan komen saja di bawah sini, nanti kita akan balas. Nah, ini adalah setidaknya guidance buat teman-teman untuk melakukan analisa perencanaan di project kalian. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Terima kasih.